Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta tas'alul hasna idza syi'ta sahlan. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama dan utama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini memberikan banyak nikmat karunia serta rahmatnya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada malam hari ini diberi kemudahan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini guna dalam rangka yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tetap terlimpahkan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut-pengikut beliau yang tetap istiqomah berada di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita membahas satu ayat dari Quran masih di Quran surat At-Tin. Terakhir kita di ayat yang ke-7, fama yukadzibu kaba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka itu mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Terakhir setidaknya ada dua pendapat dalam hal ini. Kata ganti ka di situ, fama yukadzibuka di situ adalah terhadap orang kafir, sehingga memiliki arti maka apa yang menyebabkan engkau wahai orang kafir itu kok mendustakan hari pembalasan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada mereka dan telah menciptakan mereka itu sebaik-baik bentuk fi ahsani taqwim. Kenapa kalian itu mendustakan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan kamu bahkan mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Bukankah sebelum engkau ada orang-orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki kekayaan yang cukup luar biasa? Kesempatan yang lalu diterangkan di sana sebagaimana seorang Ratu Balqis ketika melihat bahwa orang yang mengirimkan surat kepada beliau adalah seorang yang memang tidak tertandingi, dan di sana jelas
adanya al-barahin wal hujjah, ada burhan, ada bukti-bukti dan hujjah-hujjah, maka tidak ada seorang pun, maka dalam hal itu Ratu Balqis dalam hal ini itu langsung ia menerima dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lantas kamu wahai orang-orang yang kafir pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menyebabkan engkau bisa mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kabar hari pembalasan? Tidak ada alasan bagi engkau untuk tidak mendustakan, seharusnya kan semacam itu. Akan tetapi karena kesombongan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, gengsinya mereka terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata ganti ka tersebut kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana memiliki arti apa, maka apa yang membuat mereka itu mendustakan engkau wahai Muhammad? Padahal Nabi telah membawa banyak dalil dan hujjah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta ini dituruti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka minta itu dituruti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, belah rembulan seandainya engkau memang seorang nabi, ya dituruti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adu fisik juga dituruti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun semua sepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah shadiqul masduq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu al-amin. Apa yang menyebabkan mereka itu mendustakan engkau wahai Muhammad? Ada sesuatu, maka benarlah apa yang pernah kami sampaikan. Seorang Abu Jahal kenapa tidak mau beriman? Nah, semuanya itu mbah-mbahnya itu memegang liwa mbah-mbahnya Nabi Muhammad SAW itu. Waktu perang Badar itu Abu Thalib, Abu Jahal itu ditanya oleh keponakannya, apa yang menyebabkan kau itu tidak mau beriman kepada Muhammad SAW, tidak Muhammad SAW, kepada Muhammad? Maka jawabannya juga sebenarnya ada perasaan gengsi sebenarnya. Nah, bagaimana liwa itu bendera peperangan, ya, atur strategi itu yang megang mbahnya, kunci Ka'bah yang megang mbahnya, sikoyah memberi minum air zam-zam yang memegang juga mbah-mbahnya. Nah, kalau kerasulan ini juga yang memegang turunan jalur Muhammad, lantas kami kebagian apa? Itu ucapan Abu Jahal. Jadi bukan karena dia tidak melihat kebenaran yang ada pada Nabi Muhammad SAW, tidak. Lalu ketika meletakkan Hajar Aswad, mereka itu sepakat bahwa yang datang ini adalah Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Iya, padahal saat itu Nabi Muhammad belum diangkat menjadi seorang Rasul. Mereka semua sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW itu Al-Amin. Kok bisa mereka itu mendustakan Nabi Muhammad SAW secara jalur ke atasnya, jalur-jalur yang bisa dipertanggungjawabkan, ke atasnya juga turunan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Secara kepribadian mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang tadi dikatakan menjaga amanah, jujur dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari sisi kenabian, bukti-bukti di depan mereka itu jelas, ya, Al-Quran itu jelas. Bahkan di antara mereka mengatakan bahwa ini memang bukan syair, ini adalah Al-Quran, maksudnya ini adalah mukjizat. Mereka mengatakan begini, apa yang menyebabkan mereka itu mendustakan engkau wahai Muhammad? Padahal Nabi Muhammad SAW itu sudah membawa hujjah, membawa dalil, membawa bukti bahwa beliau adalah seorang nabi, dan itu tidak bisa dibantah oleh mereka. Ya.
Sampai nanti ketika hijrah, sampai nanti terus menerus mereka melihat baik itu orang musyrikin Makkah maupun orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW ketika berada di kota Madinah saat itu. Karena Madinah itu kan ada Aus Khazraj, ada Yahudinya dan ada musyriknya. Ya, orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah SAW itu juga ketika dia tanya tentang apa yang dimakan oleh penghuni surga di awal, nanti ketika masuk surga dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka bertanya tentang apa sih sebenarnya itu ilat atau petir, itu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok bisa bayi itu lahir laki-laki, lahir perempuan itu bagaimana? Itu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu tidak ada yang bisa menjawab, melainkan dia adalah seorang nabi, dan itu merupakan bukti nyata kenabian. Hatta orang-orang munafik sebenarnya juga mereka mengetahui bahwa ini adalah seorang rasul. Ego yang terlalu tinggi akhirnya tidak mau menerima kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahkotanya mau diletakkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang akan dijadikan sosok untuk mendamaikan dua kabilah yang terus menerus berperang antara Aus dan Khazraj. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sebelumnya memang ada 12 orang di Bai'ah Aqabah yang pertama datang kepada Rasulullah SAW, kemudian 72 orang di Bai'ah Aqabah yang kedua ketika haji datang kepada Rasulullah SAW, 70 orang sahabat, 2 orang wanita, mereka siap membela Nabi Muhammad SAW, seolah-olah Nabi Muhammad SAW sedang mempersiapkan tempatmu bukan di Makkah, meskipun Makkah adalah tempat yang paling mulia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak meletakkan Nabi Muhammad SAW yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Setelah itulah Nabi Muhammad SAW harus hijrah ke Madinah, dan itu membuat kembali lagi sosok munafik yang terkenal. Sosok munafik yang terkenal sampai hari ini sejarah terus menerus, ya, sejarah terus menerus tidak pernah menghapus seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Itulah seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW di hatinya. Merungsung kalau melihat Nabi Muhammad SAW, tapi secara lisannya itu seolah-olah beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itulah kenapa munafik itu juga berasal dari kata-kata nafkun, nun fa of. Infak juga dari kata-kata nafkun. Munafik itu orang yang berada di lubang. Infak kenapa dikatakan terowongan atau lubang? Karena orang yang infak di hari ini terowongannya nanti di akhirat, dan terowongannya tembus ke akhirat dan memiliki lubang yang sangat banyak. Kalau nanti dia tidak mendapatkan di akhirat, Allah akan, bukan tidak mendapatkan di akhirat, tidak mendapatkan di dunia, Allah akan ganti di akhirat kelak, dia juga bisa saja mendapatkan bagiannya di dunia. Dan itulah kenapa munafik juga dari kata-kata yang kurang lebih sama. Nafkun, nun faktof itu artinya lubang. Dia berada di dalam, tapi dia mengincar mana yang menguntungkan. Kalau nanti di sana buntu, dia akan keluar ke sini. Di sini buntu, dia akan keluar ke sana. Di sana buntu, dia akan keluar ke sana. Itulah munafik. Berasal dari kata nafaqof, dia mencari keuntungan. Intinya begitu. Kalau tidak ada keuntungan di sana, dia tidak akan mau. Itulah munafik. Dan itu tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu memiliki mukjizat yang luar biasa di tengah-tengah mereka. Apalagi ketika perang Badar, oh ini bukan orang sembarangan. Ini pernyataan daripada Abdullah bin Ubay saat itu.
Makanya setelah perang Badar, dari mereka langsung menyatakan keislaman langsung. Kami beriman kepada engkau. Tapi ketika perang Uhud gembosannya luar biasa, sehingga 300 itu mundur, ya 300 itu mundur. Dan nanti ketika perang Ahzab pun gembosannya juga luar biasa. Ya. Ketika perang Tabuk gembosannya juga luar biasa. Dia itu datang kepada orang-orang yang kaya, yang hendak menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dengan omongan begini. Kamu kok infak kok kalau disuruh oleh Nabi? Kamu itu riak ya, begitu kan? Paham maksudnya? Supaya mereka tidak jadi infak. Infak itu ya jangan kamu disuruh. Itu kamu riak ya. Mereka juga datang kepada orang-orang yang miskin. Ini tuh jaisul usr. Ini perang yang luar biasa. Perang Tabuk. Perang yang harus mengeluarkan biaya besar. Nah kalau infakmu hanya 10.000, 20.000 itu buat apa? Tidak ada gunanya. Yang dibutuhkan oleh Nabi itu yang tinggi-tinggi, yang besar-besar. Coba lidahnya itu luar biasa. Yang kaya-kaya dia mengatakan semacam itu. Mau riak kamu di hadapan Allah, kamu mau pamer di hadapan Rasulullah, mau pamer bukan di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah kamu mau pamer, di depan orang-orang miskin dia mengatakan infak segitu itu tidak ada gunanya. Luar biasa. Padahal mereka tahu akan kemujizatan Nabi Muhammad SAW. Pelepah korma nangis itu didengar oleh satu masjid. Ketika berganti mimbar, ini kan ada pelepah korma yang biasa disandari oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW berada di mimbar karena dibuatkan. Ada yang mengatakan salah satunya adalah ide daripada Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari pernah kami jelaskan dalam majelis ini. Beliau juga salah satu orang yang menerangi Masjidil Haram pertama kali menggunakan lampu, sehingga tanpa basa-basi Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepada Tamim Ad-Dari, nah kalau saya punya anak perempuan yang tak angkat kamu jadi mantu, kamu itu yang ngasih ide ini buatan siapa? Dengan tawaduknya Tamim Ad-Dari mengatakan, ini budak saya ya Rasulullah. Oh, budak kamu namanya siapa? Si Fulan. Ganti saja namanya Siraj. Siraj itu menerangi. Akhirnya nama budaknya Tamim Ad-Dari namanya Siraj, yang mau taat bikinkan lampu Masjid Nabawi. Pindah. Apa yang terjadi? Nangis pelepah kurma yang biasa disandari oleh Nabi Muhammad SAW menjerit. Kenapa tidak disandari oleh punggung seorang manusia yang sangat mulia? Dan itu kan didengar oleh orang-orang munafik. Banyak loh, banyak munafik, luar biasa banyak. Orang Uhud itu kan yang banyak mundur itu, banyak yang luar biasa. Mereka tahu tapi karena fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Hati mereka itu ada penyakit. Allah tumpuk lagi dengan penyakit. Makanya nanti ketika pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ngerti kisah ini diulang-ulang oleh seorang ustaz atau oleh para asatid, bahwa Hudzaifah ibnu al-Yamani itu, Hudzaifah itu adalah orang yang diberi oleh Rasulullah data-data munafik Madinah. Makanya saat itu Umar bin Khattab tanya, apakah di dalam pemerintahanmu ini juga ada munafik? Ya. Tanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafikin? Itu pertanyaan luar biasa dari Umar bin Khattab. Apakah namaku terdaftar yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam jajaran munafik? Seorang
al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, orang terbaik setelah para nabi dan para rasul. Seandainya para nabi dan para rasul itu kita lihat hanya 25 nabi yang ada di dalam Al-Quran, lepas daripada nanti Khidir dan lain sebagainya, itu ada Abu Bakar, itu ada Umar, itu ada Utsman, itu ada Ali. Setelah itu tidak. Nanti setelah itu al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. Itu mengatakan kalimat begitu, bukan mengatakan kalimat kalau nama saya juga mungkin munafik. Oh, sahabat saya kok tidak begitu, Pak. Hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafikin. Kalimat Umar bin Khattab itu, Pak. Apakah Nabi Muhammad menyebut namaku ketika menyebut deretan orang-orang munafik? Hudzaifah yang sangat ngerti, teman. Ya tidak bakalan. Tidak, Amirul Mukminin. Lantas siapa yang disebut oleh Rasulullah dan Hudzaifah mengatakan kami tidak boleh membocorkannya kepada siapapun. Itu yang saya akan pegang. Makanya ketika ada orang meninggal, Umar bin Khattab senantiasa berada di belakangnya Hudzaifah. Kalau Hudzaifah masuk masjid ikut sholat jenazah, ikut. Kalau pulang munafik berarti belok juga pulang, tidak ikut sholat. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukankah orang munafik itu tahu bagaimana kurma yang hanya satu ganjang saja itu dengan 1000 pasukan ketika perang Ahzab mampu memenuhi, Pak. Masukkan karung sama Rasulullah, dimasukkan karung, orang mengambil tanpa mengeluarkan dari karung. Semua bisa mengambil kurma tersebut. Bukankah itu mukjizat? Rasulullah memukul batu, keluarlah cahaya ini, cahaya itu. Orang munafik apa? Ketika Rasul mengatakan Romawi akan runtuh, Persia dan seterusnya, ngarut bahasa kita begitu. Bikin parit aja kayak gini kok walau nggak punya duit kok. Ngomong akan numbangkan ini, numbangkan itu. Apa yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW? 2/3 dunia pernah dikuasai oleh Islam. Apakah munafik tidak tahu? Tahu. Fama yukadzibu kabatu biddin. Lah kok bisanya engkau wahai orang-orang kafir itu mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mukjizat ada di hadapan mereka. Kemudian alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya. Ahkam bisa kembali kepada dua sifat, kembali kepada al-hukmu, maksudnya adalah hukum Allah itu sangat adil. Itu wajib kita imani. Hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran, hukum Allah yang ada di dalam sunnahnya Rasulullah SAW, wajib kita imani. Jangan sampai mengatakan ini dan itu. Adil, titik, tidak ada koma. Adil. Kita yang belum mampu menjalankan itu saja sudah ngomong begitu saja. Kita ya Allah tidak mampu menjalankan, tapi hukum yang ada di Al-Quran, hukum yang ada di sunnah Rasulullah SAW itu adil. Alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin. Maksudnya adil, adil. Bagi waris perempuan satu, adil itu adilnya gimana? Adil, diteliti nanti adil. Banyak kok syarat-syaratnya biasanya. Kenapa laki-laki itu harus 2 karena tanggung jawabnya ini dan itu kan gitu. Ya. Nah, kenapa orang kerja sendiri disuruh zakat? Itu nanti ada hikmah di balik itu semua ada. Kenapa orang kok disuruh tidak makan seharian tiap Ramadan? Adil, adil terhadap tubuh kita. Yang kita yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah makan terus lah, istirahatlah dalam 1 bulan, istirahat.
1 tahun istirahat adalah 1 bulan untuk tidak makan, tidak minum di siang hari. Adil dari sisi, bukan dari sisi perintahnya ya, dari sisi hikmah di balik itu semua. Adil Pak. Tidak bakal tidak adil. Yakini, seyakin-yakinnya. Kita tidak yakini 1 ayat saja cukup menggugurkan keislaman kita. Pokoknya aku yakin semuanya, tapi belum mampu menjalankan itu saja, dan belum siap untuk menjalankan. Hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang paling adil. Apapun. Loh kok bisa? Nyata-nyata kurma, kemudian nyata-nyata anggur, itu kan halal. Kenapa ketika dirubah menjadi anggur yang bentuk cair dan diimplementasi akhirnya menjadi arak, itu menjadi haram? Itu bagaimana? Kok di mana letak keadilan Allah? Kok bisa begitu? Kok itu agama yang lurus? Semacam itu pernah ditanyakan oleh seorang pada zaman salaf dulu, ada orang yang ditangkap oleh seorang hakim, dan hakimnya kebetulan cerdas. Dan dijawab oleh hakimnya, yuk keluar yuk, ayo ambilkan air, ambilkan air, adoni itu, debu itu diadoni. Setelah jadi kumpul kayak batang gitu, jemur yang ikutin ya. Dan debu disiramkan mukanya, sakit? Enggak, aman aja. Batangnya langsung diantam, Pak. Dari yang debu dirubah wujud saja membuat kamu itu tidak merasa tidak adil dalam hal ini. Apa maksudnya? Debu dirubah di otak hakimnya nggak ngomong, hanya begitu deh. Debunya, ayo diadoni, dibuat bata, ditampungkan sama orang itu. Sakit. Hanya itu tadinya debu yang halus semacam. Ada keadilan di sana, rusak, dan Allah ngerti itu rusak, dan Allah ngerti adil. Apapun yang ada di dalam Al-Quran itu adil. Bapak tentunya kan, kita semua adalah di media sosial itu bagaimana pagi saya buka TV gitu, anak saya protes, paling sambung begitu Pak. Waduh, ya, padahal TV One lah intinya begitulah ya kan, TV One. Atau peradilan yang lain, ketika ada orang yang membunuh orang lain dan keluarganya dihadirkan di situ, pengennya keluarganya bagaimana? Balas. Tapi Allah di dalam Al-Quran tetap mengatakan kalau kamu memaafkan, masih begitu loh. Di situ jangan dipotong. Ada kalau memaafkan itu bahwa khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Kalau tidak mau memaafkan tapi dibayar diat, ya tidak apa-apa juga. Diatnya sekian. Kalau tidak, kalau memaafkan itu baik bagimu. Coba adilnya Al-Quran. Tapi ada langkah-langkah. Allah mengikuti bagaimana hati manusia itu sebenarnya pengennya juga balas yang sama. Tapi kalau tidak bisa balas yang sama, ini loh agak ganti rugi diatnya. Kalau itu ada yang jauh lebih baik daripada itu, memaafkan. Itu ahkamil hakimin itu begitu. Jadi tidak langsung satok, harus begini, harus begitu. Zina ketahuan racun, dan bisa 4 harus adil semuanya saksinya. Mencuri juga begitu, harus saksinya harus yang adil, jangan sembarangan menetapkan itu. Tidak bisa mendatangkan 4 saksi, justru yang nuduh meskipun dia melihat nyata, dia melihat di depan matanya, dia melihat cuma sendirian. Dia lapor, dia justru kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, justru dia masuk wilayah qadhaf, menuduh orang tanpa adanya bukti. Apa kurang adilnya Islam? Enggak boleh 1 orang, enggak boleh 2 orang, enggak boleh 3 orang. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ini istri saya ya Rasulullah, ya maksud saya harus mendatangkan 4 orang saksi. Maka kata Rasulullah,
berulang ayat, tapi dibaca saja Quran surat An-Nur di ayat-ayat yang pertama itu, yaitu tentang mula'anah, saling melaknat antara satu dengan yang lainnya. Itulah bi'ahkamil hakimin. Ada yang mentafsirkan al-hikmah, maksudnya hakim yang paling hikmah, paling bijaksana. Ya, jadi tidak mungkin rahimahumullah Allah itu menyamakan dua orang, ya. Yang satu suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang satu tidak suka beribadah kepada Allah. Yang satu mendolimi orang, yang satu tidak mendolimi orang. Yang satu sudah suka sedekah, yang satu tidak suka sedekah. Yang satu mengeluarkan zakat hartanya, yang satu menahan zakat hartanya. Apakah sama di hadapan Allah? Tidak. Allah akan adil dalam hal itu. Maksudnya begitu. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Tidak akan sama. Tidak akan sama. Orang yang suka membaca Al-Quran dengan orang yang tidak suka membaca Al-Quran pasti beda. Orang yang sholat tepat waktu dan tidak tepat waktu itu pasti akan beda di hadapan Allah. Orang yang sholat berjamaah dengan orang yang tidak sholat berjamaah akan beda di hadapan Allah. Terlepas daripada niat dari keduanya loh Pak ya. Tapi kan secara zahirnya akan beda orang tersebut. Dan itu Allah akan adil terhadap orang yang beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala akan siapkan yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan bagi orang-orang yang senantiasa mendolimi dirinya dan mendolimi orang lain, Allah Subhanahu wa taala pun akan mengganjar dengan ganjaran yang setimpal, yaitu berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun iman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, seorang itu tidak boleh langsung mengatakan bahwa si fulan itu masuk surga, tidak boleh. Kita tidak tahu. Dan seseorang juga tidak boleh langsung mengatakan bahwa si fulan yang ahli maksiat itu berada di neraka. Itu juga tidak boleh. Tidak boleh. Cuma amalan yang dohir setiap hari yang nampak-nampak, akhlak yang baik di tengah masyarakat, dia sholat 5 waktu dan seterusnya, itu menjadi hujan nanti kalau orang itu memang adalah penduduk surga. Begitu juga yang sebaliknya. Tapi seseorang tidak boleh langsung neraka paling itu, tidak boleh. Justru yang ngomong begitu pas di neraka kan repot ya. Neraka itu karena temannya surga kelihatannya, karena temannya ya kan itu surga itu. Tidak bisa begitu iman ahli sunnah wal jamaah. Jadi alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Ayat ini sudah tuntas, sudah kita selesaikan dalam tadabbur rutin di malam Rabu ini, yaitu Quran surat At-Tin. Surat At-Tin, setelah surat At-Tin apa kan? Jamnya salah gitu. Jam 7 masih. Di sini lewat 34 sudah. Setelah surat At-Tin adalah surat Al-Alaq. Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu surat kesepakatannya adalah Makkiyah pasti ya. Turun qabla hijrah atau sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira. Itu sudah sering kita dengar lah tentunya. Meskipun ada saja dalam hal ini perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali turun itu surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan surat Al-Mudaththir. Tapi jumhur mengatakan bahwa surat yang pertama kali itu adalah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita berbicara tentang Al-Alaq, maka di dalam kitab Bukhari itu ada hadis yang sangat panjang,
meskipun ini waktunya kalau kita baca tidak cukup, sudah lewat 36, setidaknya akan kami bacakan sebagian. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naumi. Permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Mimpinya itu benar. Dan itu memang nanti juga bagian daripada kenabian Nabi Muhammad SAW. Bukti kenabiannya yaitu mimpi-mimpi. Kayaknya ada tafsir mimpi, kitab tafsir mimpi. Meskipun nanti juga dicek mimpinya itu dalam keadaan apa, mimpinya itu di waktu apa. Dan mimpi Nabi Muhammad SAW itu yang benar, dan itu awal-awal wahyu turun. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falakis subhi. Tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Pokoknya memancar begitu. Ada yang kelihatannya dari gelap terbitlah terang. Gitu ya. Apa itu kenyataannya siapa? Oh ya Allah, apa namanya, Ibu kita Kartini ya, tempat saya orang Jepara ya kan, Ibu kita Kartini, putri sejati ya. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falakis subhi. Pokoknya mimpinya itu seperti ada matahari mau terbit begitu. Itu terus begitu, terus menerus. Siapa yang mimpinya suka berulang-ulang? Saya yang ditafsirkan, bukan saya yang mentafsirkan. Maksudnya beli bukunya Ibnu Sirin tafsir mimpi. Kalau saya lagi silaturahmi, saya sendiri tidak punya Pak. Lagi silaturahmi ke tempatnya Ustaz Miftah itu, biasanya yang saya ambil itu tafsir mimpi. Kemudian tak baca mimpi kalau dikasih jubah orang warna merah itu apa? Mimpi dipocong itu apa ya? Ada yang mimpi dipocong Pak, mimpi dipatok ular itu apa? Mimpi bisa mengalahkan ular itu apa? Mimpi mengenakan, mimpi salah sholat, mimpi perasaan sholat itu salah terus. Ada yang mentafsirkan agamanya lagi rusak, ada sesuatu yang salah dalam beragama. Ada yang mengatakan begitu. Jadi mimpi, sholatnya perasaan salah terus, salah, salah. Yang menafsirkan begitu. Dan mimpi-mimpi yang lainnya. Jadi mimpinya Rasulullah itu misla falatis subhi. Tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Insyaallah kita akan lanjutkan pekan depan. Summa kubbiba ilaihil khalaqu wa kana yaqulu bi ya. Nanti kita akan kaji di pertemuan yang akan datang. Kecintaan beliau itu menyendiri, tapi ditafsiri orang hari ini itu menyebar semedi, ya, untuk mendatangkan menjadi seorang yang dekat dengan Allah, ya. Atau bahkan orang mengatakan kenabian itu bisa diusahakan, katanya begitu. Sebagaimana Nabi Muhammad itu mengusahakan kenabian itu dengan menyendiri, sampai begitu Pak. Ada orang filsafat itu mengatakan kalimat semacam itu. Jadi kenabian itu bisa diusahakan. Ya silakan saja diusahakan sendiri, ya kan. Mungkin ya wa'alam, ya Tuhannya itu siapa, malaikat Jibrilnya itu siapa, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat. Ilmu kita tidak hanya berada di telinga kita saja, tetapi menjadi amalan bagi kita setiap harinya. Sebelum saya tutup, sebagaimana tadi di grup jamaah Darut Thayyibah, ya, salah satu anak buah tukangnya Pak Daryo meninggal dunia, yang biasa orang sini nyebutnya Om Acong, masih muda, gesit, dan beliau salah satu orang yang ikut juga berpartisipasi membangun Madrasah Baitul Izzah.
kelihatannya wasilah daripada itu sakit kuning kalau tidak salah ya, sakit kuning. Ya itulah umur Pak, kita tidak tahu ya, kita tidak tahu datang tidak hanya kepada orang yang sudah beruban putih ya, tapi juga yang masih seger kewarasan itu juga bisa menghampiri. Terperangah kaget juga karena baru saja kan berada di sekitar kita beberapa pekan yang lalu, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjemputnya. Tidak ada kata lain dan tidak ada yang bisa kita ucapkan, tentunya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan kuburnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Amin. Allahumma amin. Naktafi bihadza, saya cukupkan sampai sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.